Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilatun Aulia dengan NIM 2101101213. Saya di kelas 2E. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang ayat-ayat tarbiyah yang berhubungan atau yang berkaitan dengan pendidikan keluarga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun gilazun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintah kepada mereka dan selalu mengejarkan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa hakikat pendidikan keluarga menurut surat At-Tahrim merupakan tanggung jawab setiap manusia adalah menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dalam arti bahwa manusia dituntut untuk menjaga apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pada dirinya saja, tetapi harus memberikan pengajaran dan pendidikan kepada manusia sesama. Terutama kita sebagai orang tua perlu menanamkan nilai-nilai pendidikan agama terhadap anak-anak kita. Hakikat dan pengertian pendidikan keluarga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah membiarkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan pelihara hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Surat An-Nisa ayat 1. 1. Pengertian pendidikan. Istilah pendidikan dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan at-tarbiyah, at-ta'lim, dan at-tadim. Dalam Al-Quran tidak ditemukan kata at-tarbiyah, tetapi ada istilah yang senada dengan itu, yaitu ar-rabb, rabbayani, murabbih, rabbani, ar-rakhib, al-ashfahani dalam mufradatnya mengatakan bahwa asal ar-rabb adalah at-tarbiyah, yaitu menyampaikan sedikit demi sedikit sehingga sempurna. Kemudian kata itu dijadikan sifat Allah sebagai mubalagh, penekanan. Senada juga dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa Rabbani berasal dari kata Rob menjadi tambahan alif dan nun karena mubalagha. Rabbani juga sebagai sebutan untuk orang alim yang punya ilmu dan agama secara mendalam. Ahmad Tafsir mengatakan bahwa pendidikan merupakan arti dari kata tarbiyah. Kata tersebut berasal dari 3 kata, yaitu Rabba yarbu, Rabbiyah yarba, serta Rabba yarubu. 2. Pengertian keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama di mana individu berada dan akan mempelajari banyak hal penting dan mendasar.
melalui pola asuh dan binaan orang tua atau anggota keluarga lainnya. Keluarga mempunyai tugas yang fundamental dalam mempersiapkan anak bagi kehidupannya di masa depan. Dasar-dasar perilaku, sikap hidup, dan berbagai kebiasaan ditanam kepada anak sejak dalam lingkungan kekeluargaan. 3. Pendidikan kekeluargaan. Pendidikan kekeluargaan merupakan bagian dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Sebagaimana dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa keluarga merupakan salah satu dari pusat pendidikan yang meliputi kekeluargaan, sekolah, dan organisasi pemuda. Pendidikan keluarga adalah usaha sadar yang dilakukan orang tua karena mereka pada umumnya merasa terpanggil secara naluriah untuk membimbing, mengarahkan, membekali, dan mengembangkan pengetahuan, nilai, dan keterampilan bagi putra-putri mereka sehingga mampu menghadapi tantangan hidup di masa yang akan datang. Peran kekeluargaan dalam perspektif Islam. Dalam lingkungan keluarga, keterlibatan orang tua sangat penting mengingat kedudukannya secara kodrati adalah sebagai pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Sekaligus orang tua merupakan contoh identifikasi sehingga apapun yang diperilaku oleh orang tua tentu dapat menjadi tolak ukur atau bahan perbandingan bagi anak. Sejak hari pertama kelahiran anak, dianjurkan kepada setiap muslim untuk segera memberikan ucapan selamat kepada seorang muslim yang melahirkan seorang anak. Hal ini dilakukan untuk mempererat ikatan persaudaraan dan kecitraan antar kekeluargaan muslim. Dalam rangka menanamkan akidah kepada anak, pertama kali yang dilakukan oleh orang tua mengajarkan kalimat syahadat kepada anak dengan memperdengarkan kalimat tersebut pada anak. Pendidikan akhlak yang diberikan oleh orang tua yang merupakan lanjutan dari pendidikan akidah yang diberikan sebelumnya dilihat dari segi bahasa perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab bentuk jamak dari aspek-aspek pendidikan keluargaan. 1. Pendidikan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 17 yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Nasihat Luqman di atas berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan amal soleh yang puncaknya adalah sholat, serta amal kebajikan yang tercermin dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Juga nasihat berupa perisai yang membentengi seseorang dari kegagalan, yaitu sabar dan tabah. Wahba Zuhaili menjelaskan bahwa penegakan nilai-nilai sholat dalam kehidupan merupakan manifestasi dan ketaatan kepada Allah. Sholat merupakan komunikasi seorang hamba terhadap Khaliknya. Semakin kuat komunikasi tersebut, semakin kukuh keimanannya. 2. Pendidikan akhlakul karimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sad ayat 46 yang berbunyi, inna akhlasnahum bikhalisatin zikradar. Artinya, sungguh kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Akhlakul karimah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pendidikan keluarga. Yang paling utama ditekankan dalam pendidikan Islam adalah pendidikan akhlak, dengan jalan melatih anak membiasakan hal-hal yang baik, menghormati pada kedua orang tua, bertingkah laku yang sopan baik dalam tingkah laku keseharian maupun dalam bertutur kata. Pendidikan akhlak tidak hanya ditemukan secara teoretik, melainkan disertai contoh-contoh konkret untuk dihayati maknanya. 3. Pendidikan akidah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pembelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya memperkutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.
Pendidikan Islam dalam keluarga harus memperhatikan pendidikan akidah Islamiahnya, di mana akidah ini merupakan inti dari dasar keimanan seseorang yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Dari segi redaksi, ayat tersebut diawali dengan kata ya bunayya dalam bahasa Arab itu termasuk at-tasir li isfaq wa tahabud. Panggilan kesayangan yang menunjukkan rasa cinta yang amat dalam dari orang tua kepada anaknya. Ayat ini mengindikasikan bahwa seorang pendidik yang baik harus memahami karakteristik anak, didikannya, serta menghargai dengan baik. Kemudian larangan berbuat syirik diungkapkan dengan fi'lu mundahari yang mengindikasikan lid istimra. Dalam arti sejak dini para pendidik harus menciptakan lingkungan yang konduktif agar terbebas dari situasi dan kondisi yang menjerumuskan pada kemusyrikan. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Tuhan, serta mendorong anak didiknya agar terus-menerus mencari ilmu. Fungsi agama dalam pendidikan keluarga. 1. Berfungsi sebagai pemupuk solidaritas, berfungsi sebagai edukatif, berfungsi sebagai penyelamat, berfungsi sebagai contoh sosial, dan berfungsi sebagai kreativitas maupun berfungsi. Kesimpulan dari materi saya adalah pendidikan kekeluargaan sebagai mana dalam surah At-Tahrim ayat 6 mempunyai pengertian bahwa pentingnya membina keluarga agar terhindar dari siksaan api neraka. Tidak hanya semata-mata diartikan api neraka yang ada di akhirat nanti, melainkan termasuk pula berbagai masalah dan bencana yang menyedihkan, merugikan dan merusak citra pribadi seseorang. Tujuan pendidikan orang tua kepada anaknya adalah memberikan dasar pendidikan budi pekerti, pendidikan sosial, tata cara bergaul yang baik terhadap lingkungan sekitarnya, dasar pendidikan, pembentukan kebiasaan, dan dasar pendidikan kewarganegaraan. Metode yang digunakan dalam pendidikan keluarga adalah dengan menerapkan kedisiplinan. Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan akan keputusan pemerintah atau peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin merupakan sikap untuk mentaati peraturan dan ketentuan yang telah diterapkan. Disiplin dalam Islam sangat dianjurkan. Misalnya dalam menjalankan sholat, disiplin harus disertai adanya rasa kasih sayang yang tulus dan tidak menaruh rasa benci serta memaksakan. Beberapa aspek dalam pendidikan tersebut adalah pendidikan ibadah, khususnya pendidikan sholat sebagai firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Artinya, mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, mereka takut akan diazab. Surat Al-Tur ayat 26. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah dengan nomor NIM 101110116. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh Bapak mengenai ayat-ayat tarbiyah yang berkaitan dengan pendidikan keluarga. Nah, di sini saya mengambilnya perspektif Al-Quran tentang pendidikan keluarga. Baik, langsung saja masuk kepada inti pembahasan, yaitu langsung kepada pendahuluan. Baik, bagian pendahuluan, bagian A, latar belakang. Al-Quran adalah salah satu sumber hukum dan dalil hukum. Al-Quran juga merupakan sumber dari ilmu pengetahuan, sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat ke-6 yang menerapkan mengenai keluarga sebagai pilar utama pendidikan Islam. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama bagi setiap individu. Pendidikan ini sudah dimulai sejak manusia dalam kandungan, bahkan sejak pemilihan jodoh. Pendidikan keluarga adalah kunci bagi keberhasilan anak untuk mengarungi lautan dan kehidupan. Adapun rumusan masalahnya ialah
hakikat dan pendidikan keluarga, dasar-dasar dan pendidikan keluarga, metode pendidikan keluarga, aspek-aspek pendidikan keluarga. Baik, masuk kepada pembahasan. Oke. Bagian A, hakikat dan pengertian pendidikan keluarga. Bagian 1, pengertian pendidikan keluarga. Keluarga kan merupakan kelompok sosial pertama di mana individu berada dan akan mempelajari banyak hal penting dan mendasar melalui pola asuh dan binaan orang tua atau anggota keluarga lainnya. Keluarga mempunyai tugas yang fundamental dalam mempersiapkan anak bagi kehidupan di masa depan. Dasar-dasar perilaku, sikap, hidup, dan berbagai kebiasaan ditanamkan pada anak sejak dalam lingkungan keluarga. Lanjut bagian kedua, pengertian pendidikan keluarga. Nah, pendidikan keluarga merupakan bagian dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Nah, pendidikan keluarga adalah usaha sadar yang dilakukan orang tua karena mereka pada umumnya merasa terpanggil secara naluri untuk membimbing, mengarah, membekali dan mengembangkan pengetahuan, nilai dan keterampilan bagi putra-putri mereka sehingga mampu menghadapkan tantangan hidup di masa depan yang akan datang. Lanjut bagian 3, dasar dan tujuan pendidikan keluarga. Bagian A, dasar pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga maksudnya ialah sebuah lingkungan. Nah, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama karena dalam keluarga inilah anak pertama mendapatkan pendidikan dan bimbingan dari orang tua atau anggota keluarga lainnya. Nah, keluarga merupakan wahana yang mampu menyediakan kebutuhan biologis anak dan sekaligus memberikan pendidikan sehingga menghasilkan kepribadian yang dapat hidup dalam masyarakat sambil menerima dan mengelola serta mewariskan kebudayaannya. Keluarga juga merupakan pendidikan pertama dan bersifat alamiah yang dipersiapkan untuk menjalani tingkatan perkembangan untuk memasuki dunia orang dewasa. Baik, lanjut bagian B, tujuan pendidikan keluarga. Muncul sebuah pertanyaan, kenapa adanya tujuan pendidikan keluarga? Nah, karena memang pada dasarnya diperlukan orang tua yang secara sadar memberikan perhatian dan dorongan terhadap anaknya lebih kepada bakat-bakat yang dimiliki anaknya. Orang tua yang waspada dan penuh perhatian bukanlah orang tua yang melakukan pemaksaan agar sang anak memilih bidang tertentu. Maka demikianlah orang tua dituntut untuk memberikan dasar pendidikan budi pekerti, yaitu norma pandangan hidup walaupun masih dalam bentuk yang sederhana. Memberikan dasar pendidikan sosial, melatih anak dalam tata cara bergaul yang baik terhadap lingkungan sekitarnya. Memberikan dasar pendidikan intelek, yaitu anak diajarkan kaidah pokok dalam percakapan dan bertuntut dalam bahasa yang baik. Memberikan dasar pembentukan kebiasaan, yaitu pembinaan kepribadian yang baik dan wajar dengan membiasakan kepada anak untuk hidup teratur, bersih, tertib, disiplin, rajin yang dilakukan secara bertahap tanpa adanya unsur pemaksaan. Memberikan dasar pendidikan kewarganegaraan, yaitu memberikan norma nasionalisme dan patriotisme, cinta tanah air dan berkemanusiaan yang tinggi. Lanjut ke bagian B ayat. Baik, lanjut ke bagian B terkait dengan ayat-ayat dan hadis tentang pendidikan keluarga. Nah, seperti yang difirmankan Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 tadi yang saya bicarakan, langsung saja saya bacakan artinya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan. Makna
pengertian yang saya bacakan barusan sejalan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Sabura bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anakmu melakukan sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka karena mereka meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun, dan pisahkanlah mereka anak laki-laki dan perempuan di tempat tidur. Hadis riwayat Abu Dawud. Ada juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga berkata, didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau diminta bertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya, dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatan kepada dirimu. Baik, lanjut ke bagian C, yaitu metode pendidikan keluarga. Metode yang digunakan dalam pendidikan keluarga diantaranya adalah dengan menerapkan kedisiplinan. Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan akan keputusan pemerintah atau peraturan yang berlaku. Misalnya dalam Islam kita dituntut untuk disiplin waktu dalam melaksanakan sholat, karena memang pada dasarnya sholat itu memiliki batasan waktunya tersendiri. Lanjut ke bagian 1, fungsi dan kedudukan disiplin dalam pendidikan Islam. Bertujuan masuk dari fungsi dan kedudukan ini adalah maksud dari fungsi dan tujuan kedisiplinan ini adalah dalam Islam menerapkan kedisiplinan sebagai alat untuk mendidik fungsinya itu adalah sebagai alat untuk mendidik yang bertujuan agar anak didik mau membiasakan diri untuk mengikuti pola dan tata cara yang benar, dan mendidik anak agar berhenti dari aktivitas yang dapat merugikan diri sendiri. Lanjut ke bagian 2. Macam dan bentuk kedisiplinan dalam pendidikan keluarga. Yang pertama, disiplin dalam bentuk isyarat, yakni disiplin yang diberikan dalam bentuk ekspresi anggota badan. Yang kedua, disiplin dalam bentuk perkataan berupa teguran, peringatan, ancaman, nasihat, dan perkataan agak keras. Disiplin dalam bentuk perbuatan, maksudnya disiplin dengan memberikan tugas-tugas terhadap anak yang melanggar tata tertib atau aturan penerapan kedisiplinan dalam keluarga. Baik, lanjut bagian ketiga, penerapan kedisiplinan dalam keluarga. Menurut Islam, anak yang melakukan kesalahan hendaklah disiplinkan dengan cara memberikan kasih sayang, bukan memaksa anak ini untuk melakukan apa yang kita suruh tanpa anak ini mau gitu. Gimana sih cara salah satu contoh penerapan kedisiplinan dalam keluarga? Misalnya ketika seorang anak melihat ibunya membersihkan rumah, sikap kedisiplinan anak ialah membantu orang tuanya membersihkan rumah tersebut. Lanjut ke bagian D, aspek-aspek pendidikan keluarga. Dalam aspek-aspek pendidikan keluarga ini ada namanya pendidikan ibadah, akhlak karimah, dan pendidikan akidah Islamiyah. Pendidikan ibadah, yang pertama pendidikan ibadah. Aspek pendidikan ibadah ini khususnya pendidikan sholat, sebagaimana disebut dalam firman Allah, wahai anakku, laksanakan sholat dan suruhlah
manusia berbuat yang makruh dan mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersahabatlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Lanjut ke bagian kedua, pendidikan akhlak karimah. Nah, akhlak karimah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pendidikan keluarga. Yang paling utama ditemukan dalam pendidikan adalah pendidikan akhlak. Nah, dan jalan melatih anak membiasakan hal-hal yang baik, menghormati pada kedua orang tua, bertingkah laku yang sopan, baik dalam tingkah laku keseharian maupun dalam bertutur kata. Pendidikan akhlak tidak hanya ditemukan secara teori, melainkan disertai contoh-contoh konkret untuk dihayati maknanya. Pendidikan akidah Islam, seperti yang difirmankan Allah, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutu Allah. Sesungguhnya mempersekutu Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Pendidikan akidah Islam ini tidak harus dijadikan secara demokratis dan menanamkan keimanan pada anak-anak. Pola umum pendidikan keluarga menuntut Islam dikembalikan pada pola yang dilaksanakan Luqman pada anaknya. Oke, langsung bagian kesimpulan. Nah, kesimpulannya, pendidikan keluarga adalah usaha sadar yang dilakukan orang tua karena pada umumnya merasa terpanggil secara naluri untuk untuk membimbing, mengarah, membekali dan mengembangkan pengetahuan, nilai dan keterampilan bagi putra-putri mereka, sehingga mampu menghadapkan tantangan hidup mereka di masa yang akan datang. Dasar pendidikan keluarga sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tahrim ayat 6 yang mempunyai pengertian bahwa pentingnya membina keluarga keluarga agar terhindar dari siksaan api neraka. Tidak hanya semata diartikan api neraka yang ada di akhirat nanti, melainkan termaksud pula berbagai masalah dan bencana yang menyedihkan, merugikan dan merusak cinta pribadi seseorang. Tujuan pendidikan orang tua kepada anak adalah memberikan dasar pendidikan budi pekerti, pendidikan sosial, tata cara bergaul yang baik terhadap lingkungan sekitarnya, dasar pendidikan pembentukan kebiasaan, dan dasar pendidikan kewarganegaraan. Metode yang digunakan dalam pendidikan keluarga adalah dengan menerapkan kedisiplinan. Nah, kedisiplinan adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan akan keputusan pemerintah atau peraturan yang berlaku. Beberapa aspek dalam pendidikan adalah pendidikan ibadah, khususnya pendidikan sholat pokok agama Islam dan membaca Al-Quran, pendidikan akhlakul karimah, dan pendidikan akidah Islamiyah. Sekian dari video yang dibuat dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.